Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana shahra siyam walladzi anzala fihil qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallahul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kaum muslimin yang berbahagia, pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa pada saat ini kita akan memasuki bulan Ramadan tahun 2025. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, yang penuh dengan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan mempunyai berbagai fadilah atau keutamaan. Oleh karena itu, kita harus menyambut bulan Ramadan ini dengan gembira. Bahkan Rasulullah SAW 2 bulan sebelum datang Ramadan itu sudah mempersiapkan diri untuk menyambut bulan Ramadan. Dimulai dari bulan Rajab, kemudian bulan Sya'ban. Di bulan Rajab dan bulan Sya'ban memperbanyak ibadah-ibadah, baik ibadah saum, sunnah atau ibadah-ibadah yang lainnya seperti sedekah, tilawatul Quran, dan memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin rahimakumullah, dengan datangnya bulan Ramadan ini maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menyambutnya dengan senang gembira, tetapi dengan mengisi Ramadan dengan berbagai amal ibadah, baik ibadah kepada Allah secara vertikal atau ibadah kepada sesama manusia secara horizontal. Ada hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-shalawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratum ma bainahunna idzastunibal kabair. Artinya bahwa sholat yang 5 waktu, hari Jumat ke Jumat yang lain, dan Ramadan ke Ramadan berikutnya itu bisa menghapus dosa-dosa di antara keduanya apabila dosa-dosa besar itu dijauhi. Artinya dari hadis ini kita tahu bahwa Ramadan itu bisa menghapus dosa-dosa setahun sebelumnya. Jadi dari Ramadan yang lalu ke Ramadan sekarang, dengan datangnya Ramadan ini, apabila momentum ini dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, bisa menghapus dosa-dosa 1 tahun antara Ramadan yang lalu dengan Ramadan sekarang. Tentu tidak hanya datang begitu saja, tetapi bagaimana memanfaatkan Ramadan ini supaya menjadi penghapus dosa-dosa kita. Oleh karena itu, tentunya Ramadan harus diisi dengan berbagai aktivitas ibadah, kegiatan-kegiatan sosial, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga betul-betul Ramadan ini bisa menghapuskan dosa-dosa kita selama 1 tahun. Kaum muslimin rahimakumullah, di dalam melaksanakan shaum Ramadan, Allah sudah melalui Rasulnya memberikan berbagai aturan. Jadi di antara aturannya, misalnya untuk niat shaum Ramadan itu ada batasannya. Nabi mengatakan dalam sebuah hadisnya, man lam yubayyit asyama qoblal fajri fala siyama lahu. Barang siapa yang tidak niat untuk melaksanakan shaum Ramadan sebelum fajar, maka puasanya dianggap tidak sah. Ini adalah aturan dari Rasulullah. Untuk puasa wajib, maka wajib kita niat sebelum fajar, qoblal fajri tadi. Tapi kalau puasa sunnah
itu boleh kelewat dari fajar. Karena nanti ada hadis yang lain menjelaskan bahwa Rasulullah pernah niat puasa sunnah itu sekitar di waktu duha, kurang lebih jam 8, jam 9 itu masih diperbolehkan. Tapi untuk puasa wajib niatnya harus sebelum fajar. Oleh karena itu biasanya ini tradisi saja sebetulnya, habis sholat tarawih oleh imam kita diajak untuk niat bersama-sama supaya nggak lupa besok. Karena kalau kita nggak niat, lupa nggak niat, nanti puasanya dianggap tidak sah. Tidak niat sebelum fajar, sebelum waktu subuh. Kemudian di samping itu untuk melaksanakan saum Ramadan ini juga tidak hanya saum secara fisik, tapi hakikat daripada saum Ramadan itu bukan hanya tidak makan, tidak minum. Oleh karena itu Rasulullah SAW memberikan tuntunan dalam sebuah hadisnya, man lam yada qaula zuri wal amali bihi falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tidak bagus, yang jelek atau yang bohong, dan tidak meninggalkan perbuatan-perbuatan tersebut, maka Allah nggak butuh puasa kita kalau hanya sekedar tidak makan dan tidak minum. Artinya melaksanakan saum Ramadan tidak cukup hanya nggak makan, nggak minum, nggak ngerokok, kemudian nggak membatalkan puasa secara fisik, tapi yang lebih utama adalah bagaimana kita menjaga hal-hal yang mengurangi atau membatalkan pahala puasa. Jadi bukan hanya membatalkan puasa secara fisik, tapi membatalkan puasa secara dari aspek pahalanya. Jadi di antaranya tadi, kalau kita misalnya berpuasa masih melakukan perbuatan zur itu berdusta atau berbohong, maka kata Nabi tadi kita nggak dapat apa-apa, nggak dapat pahala. Makanya dalam hadis yang lain disebutkan, qala Rasulullah SAW, rubba shaimin laisa min qiyamihi illal ju' wa rubba qaimin laisa lahu min qiyamihi illal sahru. Jadi banyak orang yang puasa, kata Nabi, dia nggak dapat pahala, hanya dapat lapar. Dan banyak orang yang melaksanakan sholat malam, qaim sholat malam, tapi dia nggak dapat pahala, hanya mendapatkan lelah dan begadang, tidak tidur. Dia sudah melaksanakan dia tidak tidur, sudah begadang untuk melaksanakan sholat malam, tapi karena sholatnya tidak sungguh-sungguh, tidak serius, asal melaksanakan, maka kata Nabi hanya mendapat rasa lelah, rasa capek, tidak tidur, tapi tidak dapat pahala yang maksimal. Oleh karena itu termasuk di dalam saum Ramadan tadi, sesuai dengan hadis Nabi tadi, bahwa untuk saum Ramadan tidak cukup hanya nggak makan, nggak minum, nggak ngerokok, tetapi bagaimana kita lebih utama adalah menjaga hal-hal yang mengurangi pahala puasa atau membatalkan pahala puasa. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itu, di dalam menghadapi bulan Ramadan ini kita harus meningkatkan kualitas ibadah kita. Baik ibadah vertikal kepada Allah atau ibadah sosial kepada sesama manusia. Puasa tahun ini, Ramadan tahun ini harus lebih bagus daripada yang lalu. Karena kalau tahun ini sama dengan yang lalu, sama saja, kata Nabi, itu termasuk orang yang rugi. Maka tahun ini, Ramadan tahun ini harus lebih meningkat kualitasnya. Kuantitasnya meningkat, kualitas ibadahnya meningkat, dan kuantitasnya juga meningkat. Baca Qur'annya ditingkatkan. Kalau misalnya dulu 1 bulan hanya tamat 1 kali, 1 bulan Ramadan, minimal sekarang 1 bulan, 1 Ramadan dapat 1 Al-Quran tamat dengan setengahnya misalnya. Syukur kalau bisa 2 kali misalnya. Kalau tahun yang lalu belum tamat, nggak sempat tamat, nggak bisa tamat karena sibuk urusan ini dan sebagainya. Tahun ini harus punya cita-cita, azam, niat yang kuat bahwa 1 bulan Ramadan ini harus tamat 1 Al-Quran. Begitu seterusnya. Jadi harus meningkatkan kualitas dan kuantitas. Termasuk meningkatkan ibadah-ibadah yang lain, sodakohnya kita tingkatkan. Kemudian ibadah-ibadah
sunnah yang lainnya seperti qiyamul lail, sholat tarawihnya juga ditingkatkan, tidak hanya ikut, kemudian sholat malamnya juga ditingkatkan, tilawatul Quran ditingkatkan dan lain sebagainya, sehingga diharapkan tahun ini adalah Ramadan yang paling bagus dibanding Ramadan-Ramadan sebelumnya. Kita berandai-andai seandainya Ramadan ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita, maka kita harus maksimal, harus mengisi dengan semaksimal mungkin. Seandainya kita nggak tahu. Ramadan tahun depan 2026 insya Allah pasti ada. Tapi siapa yang bisa menjamin bahwa kita masih ada nanti tahun Ramadan 2026? Syawal nanti pasti ada. Syawal setelah Ramadan. Tapi siapa yang menjamin di antara kita bahwa kita bisa bertemu dengan bulan Syawal nanti? Maka seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir, maka kita harus mengisi, memanfaatkan Ramadan ini secara maksimal dengan sesungguh-sungguhnya, dengan meningkatkan berbagai ibadah kita, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, sehingga nanti betul-betul keluar Ramadan kita bersih, suci dari dosa-dosa, seperti dalam hadis Nabi disebutkan, kayaumin waladathu ummuhu. Jadi orang yang bisa memanfaatkan Ramadan, mengisi Ramadan, meningkatkan kualitas Ramadan dengan berbagai ibadah, maka insya Allah nanti dia keluar dari Ramadan itu bersih dari dosa-dosa seperti bayi yang baru dilahirkan. Kaum muslimin rahimakumullah, ini mungkin beberapa hal yang berkaitan dengan bulan Ramadan tahun ini. Sekali lagi mari sama-sama kita tingkatkan kualitas dan kuantitas ibadah kita di bulan Ramadan, dan kita tidak berharap, tapi seandainya Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir, maka kita isi dengan sebaik-baiknya, sehingga kalaupun tahun depan Allah sudah menakdirkan kita nggak ketemu Ramadan berikutnya, ya sudah, tahun ini kita isi dengan sebaik-baiknya, sehingga ini adalah Ramadan yang terbaik yang pernah kita alami dibandingkan Ramadan-Ramadan yang sebelumnya. Sekian saja, terima kasih dan mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.